Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 8? Mudah-mudahan kita selalu sehat ya. Jumpa lagi dengan Ibu Rita Puspitasari di video pembelajaran sistem pencernaan manusia. Video pembelajaran kali ini, Ibu harapkan kalian dapat memahami yang pertama nutrisi makanan, yang kedua proses pencernaan makanan, dan yang ketiga gangguan sistem pencernaan pada manusia. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang nutrisi makanan, organ-organ sistem pencernaan, proses pencernaan pada manusia, dan gangguan sistem pencernaan pada manusia. Pertumbuhan dan perkembangan dari seseorang dipengaruhi oleh berbagai hal. Salah satunya adalah makanan. Makanya kita harus tahu jenis-jenis dari makanan, karena makanan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan seseorang. Makanan atau nutrisi terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Karbohidrat merupakan sumber energi. Contohnya roti, nasi, gandum, kentang, jagung, dan ubi. Protein berfungsi sebagai sumber pembangun dan mengganti sel yang rusak. Protein dibagi ke dalam dua kelompok, ada protein nabati dan ada protein hewani. Contoh protein yaitu daging, telur, susu, ikan, dan kacang-kacangan. Lemak merupakan sumber energi. Lemak dikelompokkan menjadi dua kelompok, ada lemak nabati dan ada lemak hewani. Contoh lemak yang ada pada makanan seperti mentega, susu, minyak ikan, minyak kelapa, dan alpukat. Vitamin dan mineral berfungsi mengatur proses di dalam tubuh. Vitamin ada yang larut di dalam air dan ada vitamin yang larut di dalam lemak. Contoh vitamin yang larut di dalam air yaitu vitamin B dan C. Vitamin yang larut di dalam lemak contohnya vitamin A, D, E, dan K. Sedangkan contoh mineral yang dibutuhkan oleh tubuh antara lain kalsium, besi, magnesium, kalium, dan mineral lainnya. Makanan yang mengandung vitamin dan mineral pastinya ada pada sayuran dan buah-buahan. Sudah jelas nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita? Sekarang kita akan mempelajari tentang bagaimana nutrisi tersebut bisa dicerna oleh sistem pencernaan. Pencernaan sendiri merupakan proses mengubah zat yang ukurannya besar atau makromolekul menjadi zat yang lebih kecil atau mikromolekul yang bisa diserap oleh tubuh. Nah, sekarang apa saja organ-organ dalam sistem pencernaan yang akan kita jelaskan pada slide berikut. Organ yang pertama yang dimasuki makanan adalah mulut. Di dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar air liur. Gigi kita terdiri dari gigi seri yang berfungsi memotong makanan, gigi taring yang berfungsi mengoyak makanan, dan gigi geraham yang berfungsi menghaluskan makanan. Proses pencernaan dilakukan gigi ini adalah pencernaan mekanik, yaitu mengubah bentuk yang besar diubah menjadi kecil. Pada mulut juga terdapat lidah yang berfungsi untuk membantu menelan makanan. Di dalam mulut juga terjadi pencernaan kimiawi oleh enzim petialin yang dihasilkan oleh kelenjar air liur. Enzim petialin ini akan mengubah karbohidrat menjadi maltosa. Setelah melalui rongga mulut, makanan yang menjadi bolus akan masuk ke dalam kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan merupakan saluran penghubung antara mulut dan lambung. Di kerongkongan, bolus akan didorong dengan gerakan peristaltik menuju ke lambung. Organ pencernaan selanjutnya adalah lambung. Di dalam lambung terjadi pencernaan mekanik maupun kimiawi. Pencernaan mekanik berupa kegiatan meremas makanan, sedangkan pencernaan kimiawi diperankan oleh enzim yang bekerja pada lambung.
Di dalam lambung terdapat HCl atau asam lambung yang berfungsi membunuh kuman yang masuk ke dalam lambung. Kemudian renin yang menggumpalkan protein susu dengan pepsin yang mengubah protein menjadi pepton. Organ pencernaan selanjutnya adalah usus halus. Usus halus dibagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, yeyunum, dan ileum. Duodenum yang dikenal dengan usus 12 jari merupakan muara dari pankreas dan saluran empedu. Kelenjar pankreas menghasilkan enzim yang akan digunakan di usus halus, antara lain amilase yang memecah amilum menjadi glukosa, lipase yang mengubah lemak menjadi asam lemak, dan gliserol dan enzim tripsin yang mengubah protein menjadi asam amino. Pada dinding usus halus terdapat banyak villi yang mengandung banyak kapil darah. Disinilah terjadi proses penyerapan makanan. Usus besar berfungsi mengatur kadar air pada sisa makanan, dan di sini merupakan tempat pembusukan makanan oleh bakteri E. coli. Hasil dari pembusukan sisa makanan terbentuk feses yang ditampung di dalam rektum dan dikeluarkan melalui anus. Gangguan sistem pencernaan manusia. Ada 6 jenis penyakit pencernaan. Yang pertama, batu empedu akibat pola makan buruk, obesitas atau faktor genetik. Yang kedua, diare disebabkan keracunan makanan, alergi atau bakteri. Yang ketiga, radang usus buntu disebabkan pengaruh benda asing, kanker atau infeksi. Yang keempat, gastritis disebabkan muntah kronis, telat makan atau stres. Yang kelima, sembelit diakibatkan karena kurangnya konsumsi serat dan air putih. Yang kelima, ambeien munculnya akibat tekanan di area anus dan rektum. Demikian video pembelajaran tentang sistem pencernaan manusia. Kita lanjutkan di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat, belajar di rumah, beribadah di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.